Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap kondisi di jalur Gaza setelah gencatan senjata antara Hamas dan Israel diterapkan, kita terhubung dengan Marissa Norti, Liaison Officer Mercy di Amman, Jordania. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Marissa. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Ardi. Baik, Mbak Marissa, langsung saya tanyakan informasi paling akhir dari sana, dari jalur Gaza yang Anda terima. Bagaimana situasi setelah warga Palestina yang mengungsi kembali ke Gaza? Ya, baik, benar sekali. Semenjak tercapainya gencatan senjata, banyak warga Gaza yang sudah mulai kembali ke Gaza Utara atau ke Gaza City, melihat rumahnya dan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Dan situasi saat ini sebenarnya tentara Israel hanya mundur pada garis yellow line aja sesuai dengan Trump's plan, yaitu masih menduduki kurang lebih hampir 60% wilayah Gaza. Dan bisa saya sampaikan juga bahwa masih banyak juga warga Gaza yang memilih untuk menunggu dulu di Gaza Selatan. Mereka ingin melihat dulu setelah pertukaran hostage terjadi, karena seperti yang kita ketahui, Hamas akan menyerahkan seluruh hostage pada waktu bersamaan, dan sebagian warga Gaza masih waspada apa yang terjadi setelah serah terima hostage tersebut. Jadi mereka sebagian juga masih menunggu di pengungsian di daerah selatan Gaza. Dan untuk situasi keseluruhan di Gaza sendiri relatif aman, sudah tidak ada serangan udara, akan tetapi terjadi security incident di daerah Beit Lahia, yaitu daerah Jabalia, Northern Gaza, itu cukup dekat dari Indonesia Hospital. Nah, security incident ini terjadi antara geng yang terdiri dari geng backup Israel, ya, bukan tentara Israel yang hadir langsung, tapi geng dari Gaza sendiri yang di backup oleh Israel. Terjadi penembakan terhadap staf security rumah sakit di salah satu rumah sakit di Gaza Utara. Dan ya, untuk situasi di pasar sendiri, kebutuhan bahan pokok saat ini masih sayur saja yang tersedia dengan jumlah yang cukup lumayan daripada sebelumnya. Akan tetapi untuk protein seperti telur, daging, dan ayam tidak tersedia di Gaza hingga saat ini. Begitu. Ya, bahwa ada informasi, Mbak Marissa, ada 250 pergerakan massa warga Gaza yang masuk kembali ke jalur Gaza setelah adanya gempuran dari Israel dan mereka mengungsi. Itu artinya kalau mengacu pada keterangan atau informasi yang Anda sampaikan tadi, yang 250.000 ini belum sepenuhnya masuk semua berarti ya ke wilayah Gaza karena menantikan perkembangan pertukaran tahanan itu tadi ya? Ya, baik. Ya, bisa saya klarifikasi di sini. Perpindahannya itu dari Gaza Selatan ke Gaza Utara atau Gaza City, ke wilayah-wilayah yang tidak ada tentara Israelnya. Jadi belum semua wilayah Gaza Utara juga bebas dari pendudukan tentara Israel, karena sesuai kesepakatan Israel hanya mundur hingga yellow line yang itu masih menguasai 60% wilayah Gaza. Seperti itu, Mas Adi. Tapi begini, kalau kita bicara Gaza secara keseluruhan, jalur Gaza secara keseluruhan, Israel ini kan membombardir Gaza dengan sporadis, dengan masif. Bahkan tidak hanya fasilitas medis misalnya, rumah-rumah mereka, rumah-rumah warga Gaza juga rata dengan tanah. Nah, jika massa ataupun warga Gaza ini kembali ke tempat mereka dengan kondisi rumah mereka sudah luluh lantak, lalu bagaimana mereka berlindung, di mana mereka akan tinggal kira-kira? Ya, baik, benar sekali. Situasi di Gaza City dan Northern Gaza sangat tidak layak huni, ya. Banyak fasilitas publik seperti air atau listrik tidak tersedia di sana. Dan biasanya warga Gaza itu akan bertahan, mereka akan mendirikan tenda di lahan rumah mereka yang hancur itu. Jadi mereka akan mencari satu dataran yang cukup nyaman untuk mendirikan tenda. Mereka akan tinggal di sana dan mulai membangun fasilitas mereka masing-masing, dan untuk air mereka akan mencari sumber apa yang masih tersedia, dan mereka akan mencoba merenovasi sesuai kemampuan mereka. Dan oleh karena itu sangat diperlukan bantuan kemanusiaan yang sangat masif
ya untuk memulihkan kehidupan warga Gaza kembali seperti itu. Oke, bicara bantuan kemanusiaan yang sebenarnya dari kemarin juga informasinya cukup masif ingin didistribusikan ke jalur Gaza. Nah, dari Mercy sendiri apakah sudah ada dengan adanya kondisi gencatan senjata kali ini, apakah sudah ada rencana untuk menyalurkan bantuan lagi secara masif ke dalam jalur Gaza? Ya. Rencana Mercy sendiri ke depannya kita di samping akan tetap mengirimkan tim medis setiap bulannya dan nanti ketika Rumah Sakit Indonesia sudah bisa direnovasi kita juga akan mendeploy tim engineer kita dan kemudian untuk bantuan makanan saat ini kita masih mencoba karena kita butuh cepat menyalurkan kita membantu dengan membeli dari dalam Gaza, tapi kedepannya kita sudah memiliki rencana, kita sudah memiliki logistik yang saat ini antri di Aman untuk suplai medis bagi rumah sakit di Gaza, dan kedepannya tentu saja akan banyak bantuan medis atau non medis lainnya yang akan kita kirim ke Gaza. Kita ingin memastikan dulu apakah benar apa yang telah disepakati dibukanya border dengan lancar akan terjadi dalam ceasefire ini, karena hingga saat ini Rafah border itu masih ditutup, masih banyak truk yang mengantri untuk segera masuk ke Gaza. Singkat Mbak Marissa, artinya saat ini relawan Mercy masih belum ada yang di dalam jalur Gaza ya sementara ini ya? Saat ini kita terakhir kita deploy di bulan lalu dan saat ini kita akan memberangkatkan tim kita di minggu ketiga Oktober ini untuk kembali ke Gaza. Baik. Semoga dilancarkan dan bantuan-bantuan yang selama ini masih sebenarnya dialamatkan ke dalam jalur Gaza juga bisa segera terdistribusi untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Marissa Norti, Liaison Officer Mercy di Aman Jordania yang sudah memberikan informasi terbarunya soal kondisi di jalur Gaza pasca